Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam juga. Baik, angka baiknya sebelum memulai rapat kita berdoa. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Oke, sekarang rapat perdananya Teknofair, divisinya juga sudah terbentuk. Mau mengingatkan lagi, jika ada yang belum masuk ke grup divisi atau grup panitia, yang semuanya boleh langsung masuk ya, linknya udah ada di grup. Sebelum memulai rapat, angka baiknya kita perkenalan dulu. Di Proker Teknofair ini, ketua pelaksananya saya sendiri, Selvi Bristin, wakil ketuanya ada Izan, sekretaris satunya Fatiatul, sekretaris duanya Adinda, dan bendaharanya Dila. Oke, untuk koornya aku ini ya, perkenalkan nanti kalian ini say hi gitu. Oke, dari divisi acara, koornya itu Rizka, apa hadir Rizkanya? Ya, hadir. Oke, untuk divisi sebentar. Kalau Kautsar, ada gak Kautsar? Divisi sponsorship ada Deva. Deva hadir gak? Hadir, Selvi. Oke, berarti semua dari panitia koornya hadir ya, kecuali Lutfia. Tapi nggak apa-apa kan ada Kautsar ya. Jadi kita langsung aja mulai ke pembahasan hari ini, yaitu ada tupoksi dan timeline. Nah, sebelumnya aku mau jelasin tupoksinya dulu. Sebentar ya, aku share screen dulu. Apakah share screen-nya sudah terlihat?
terlihat, Pio? Udah, Sofi. Aku langsung bacain aja ya. Di sini ketua pelaksana tupoksinya yang pertama bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan, yang kedua mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan acara. Selanjutnya wakil ketua pelaksana tugasnya bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan kepada ketua. Sekretaris tupoksinya yang pertama notulensi selama rapat proker, yang kedua bertanggung jawab terhadap segala administrasi, surat undangan ataupun surat izin, yang ketiga membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bahan evaluasi objektif, yang keempat membuat proposal kegiatan, yang kelima membuat proposal sponsorship, yang keenam birokrasi proposal kegiatan, yang ketujuh birokrasi sertifikat dan notulensi hari H. Selanjutnya bendahara tupoksinya bertanggung jawab terhadap dana masuk dan keluar, yang kedua mengatur dan menyusun RAB, yang ketiga membuat SPJ. Kemudian divisi acara tupoksinya yang pertama merancang dan membuat konsep acara secara rinci, baik itu tema, susunan acara, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan sosialisasi susunan acara kepada berbagai pihak yang terkait. Kemudian yang ketiga, mencari dan menentukan pemateri. Yang keempat, mencari dan menentukan MC dan moderator. Kemudian yang kelima, membuat tagline. Yang keenam, menjadi timekeeper pada saat hari H. Yang ketujuh, memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep. Yang kedelapan, berkoordinasi dengan semua divisi pada saat acara berlangsung dan bersedia untuk menerima tugas tambahan yang diberikan ketuplak atau waketuplak. Selanjutnya, divisi humas tupoksinya yaitu yang pertama menghubungi pemateri, yang kedua membuat dan menyebarkan redaksi setiap informasi kepada pihak terkait, yang ketiga mencari media partner untuk bekerja sama di dalam proker ini serta meminta logo dari media partner terkait untuk dicantumkan di pamflet acara. Yang keempat, meminta CV terbaru dari pemateri. Yang kelima, menghubungi pihak-pihak yang bersangkutan dengan proker ini, baik ketua Ormawa dan mahasiswa aktif. Yang keenam, menyebarkan surat undangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketujuh, menjadi narahubung untuk pendaftaran peserta. Dan yang terakhir, bersedia untuk menerima tugas tambahan yang diberikan ketuplak atau waketuplak. Selanjutnya, divisi Pupdok, tupoksinya yang pertama, mendokumentasi kegiatan yang berlangsung, membuat dan mempublikasikan poster pamflet kegiatan. Yang ketiga, membuat background kegiatan. Kemudian yang keempat, membuat desain e-sertifikat untuk pemateri, peserta, dan panitia. Yang kelima, membuat dan mencetak plakat. Yang keenam, mengelola Instagram Technopreneur Fair, baik memposting filosofi logo, struktur kepanitiaan, dan reminder kegiatan. Yang ketujuh, membuat desain logo dengan filosofi. Yang kedelapan, mengupdate kepada publik mengenai acara yang dilakukan bersama dengan divisi humas. Yang kesembilan, membuat video teaser untuk opening kegiatan dan membuat desain proposal sponsorship serta bersedia untuk menerima tugas tambahan yang diberikan ketuplak atau waketuplak. Kemudian divisi logistik, tupoksinya bertanggung jawab terhadap dana masuk dan keluar. Yang kedua, mengatur dan menyusun RAB. Yang ketiga, menyediakan platform Zoom Cloud Meeting. Dan yang keempat, mengawasi dan memantau keberlangsungan acara pada platform Zoom agar kondusif. Kemudian yang kelima, membantu narasumber ketika melakukan presentasi materi. Yang keenam, menangani jika ada masalah dalam hal jaringan atau platform yang digunakan. Yang ketujuh, membuat link pendaftaran. Yang kedelapan, membuat platform untuk kuesioner. Dan yang kesembilan, bersedia untuk menerima tugas tambahan yang diberikan ketuplak atau waketuplak. Kemudian divisi Danus, tupoksinya yang pertama mencari pemasukan dana untuk keberlangsungan acara. Yang kedua, mengadakan paid promote. Yang ketiga, bersedia untuk menerima tugas tambahan yang diberikan ketuplak atau ketuplak. Kemudian yang terakhir, divisi sponsor. Tupoksinya yang pertama bertanggung jawab terhadap dana masuk dan keluar.
Yang kedua, mengatur dan menyusun RAB. Yang ketiga, membuat daftar perusahaan yang akan diajak kerjasama. Yang keempat, menghubungi perusahaan-perusahaan untuk menjadi sponsor. Yang kelima, mengajukan proposal sponsorship kepada pihak perusahaan. Dan yang terakhir, bersedia untuk menerima tugas tambahan yang diberikan ketuplak atau ketuplak. Baik, semua tupoksi sudah dibacakan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Oke, aku izin bertanya, Vio. Boleh kan? Ya, buat tupoksi logistik itu yang nomor satu sama nomor dua, selain jadi tupoksi bendahara itu tupoksi logistik juga ya? Iya, mungkin nanti bisa koordinasi dengan bendahara langsung. Oke, siap. Baik. Teman-teman divisi lain mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Untuk file tupoksinya sudah saya kirim di grup panitia ya. Kalau di sini kurang terlihat gitu bisa dilihat di grup panitia. Boleh, Teh Diana. Dari aku mau nanggapin dulu deh yang tadi, Sam. Boleh? Ya, paling kalau buat logistik itu paling catat buat kebutuhan sama pengeluaran, pemasukan keluaran. Kalau Iya, buat penyusunan mah itu sama bendahara kan? iya. Ya, oke. Boleh tadi Teh Diana kalau nggak salah raise hand ya. Dari Repi ada yang mau ditanyain?
Izin bertanya. Boleh. Buat untuk yang membuat link pendaftaran dan membuat platform untuk kuesioner itu ada contohnya nggak? Atau kayak gimana? Ada contohnya yang tahun kemarin. Mungkin nanti bisa disebar. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau bertanya? Kalau penjelasan tupoksinya sudah cukup, bisa ketik 1 di kolom chat. Boleh, Rizka? Oke, izin bertanya, kalau misalkan tadi kan di divisi acara itu ada mencari dan menentukan MC dan moderator ya. Kalau misalkan Iya. itu tuh dari kita sendiri atau dari mana gitu maksudnya si MC dan moderatornya itu? Oke. Untuk MC dan moderator, menyesuaikan aja ya. Kalau misalnya dari departemen bisnisnya ada yang bersedia dan sanggup, boleh dari departemen bisnis. Tapi kalau misalnya nggak ada, boleh cari dari departemen lain. Jadi kita buat kolaborasi lagi gitu sama departemen lain. Kan nanti juga ada. Sorry, lanjutin dulu aja. Ya, kan nanti juga ada ini ya, ada hiburan. Nah, itu hiburannya tuh kita bakal kolaborasi sama departemen senior. Jadi kalau misalnya MC dan moderatornya nggak ada juga bisa kolaborasi dengan departemen lain. Gitu. Ya boleh Izan tadi kepotong. Aku cuman mau nambahin aja, benar kata Vio, kalau misalnya kita bisa aja collab gitu dari departemen senior atau gimana pun. Tapi usahain MC sama moderator itu dari bisnis lagi, karena kan ini prokernya bisnis gitu. Ya biar ininya gampang juga, jadi ya usahain dari bisnis gitu. Itu paling Rizka, aku nambahin dikit-dikit aja. Iya bener banget gitu. Jadi kalau bisa tuh sebisa mungkin tuh dari departemen bisnis, tapi kalau emang berkendala dan kendalanya itu emang susah banget, jadi nggak apa-apa dari departemen lain. Tapi kalau bisa departemen bisnis gitu. Boleh yang lain kalau mau tanya?
Dila tadi ngacung kah? Raisen. Iya. Boleh Boleh. sok. Mau nanya, yang di tupoksi nomor 5 kan membuat sama mencetak plakat, itu tuh mencetak plakatnya buat pemateri? Aku izin jawab ya. Plakat itu ya cuman buat pemateri doang. Jadi nanti disiapin aja dari Pubdoc buat nyediain plakat gitu. Karena itu sebagai apresiasi ke pemateri juga. Ya, benar banget. Terus buat yang pembuatan desain proposal sponsorship maksudnya kayak gimana ya? Kalau desain pembuatan proposal, kan biasanya kalau proposal sponsorship itu dibuat semenarik mungkin ya, tergantung perusahaannya juga. Jadi nanti kalau yang mendesainnya kalian, yang membuatnya itu sekretaris. Jadi ada sekretaris yang membuat proposal sponsor, tapi yang mendesainnya itu kalian, divisi Pupdok gitu. Oke, makasih Selfie. Iya, sama-sama. Iya, Teh. Drive-nya udah ada sih, kita sebenarnya udah bikin, nanti linknya kita share setelah acara ini. Dari aku ya paling ini buat di Pubdoc tuh poin 5 mungkin bukan membuat plakatnya tapi membuat desain plakatnya. Nah mungkin untuk yang mencetak plakat itu tahun kemarin kita pakai vendor gitu, jadi bukan bisnis yang membuat sendiri cukup. Oh iya, ya benar banget. Buat Pupdok itu mendesain ya, bukan mencetak. Itu ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, yang lain boleh kalau ada yang mau bertanya. Terus dari aku ya tambahan lagi, karena tahun kemarin tuh collab gitu ya Poklim sama
Pubdoc gitu. Jadi Poklims yang nyadain isi buat pamflet Poklims. Nah, Pubdoc bikin desainnya. Nah, mungkin itu bisa dimasukin gitu ya ke tupoksi Pubdoc. Jadi Pubdoc tuh ngebantu buat postingan di IG Techfire. Paling itu dari aku. Cukup. Iya, baik Teh. Terima kasih sarannya. Oke teman-teman, kalau udah cukup bisa ketik 1 di kolom chat ya. Oke, karena dirasa penjelasan tupoksinya sudah cukup, kita lanjut ke bahasan yang kedua, yaitu timeline. Oke, jadi untuk timeline kegiatannya, ini apa kelihatan nggak kalau segini? Ya, aku kelihatan. Oke, yang pertama, timeline yang pertama itu mengkonsep kegiatan dilakukan di Mei minggu pertama hingga Juni minggu keempat. Untuk tanggalnya itu di 6 Mei sampai 29 Juni. Nah, timeline mengkonsep kegiatan ini dilakukan oleh ketua, wakil ketua, dan divisi acara. Sebagian konsep kegiatan sudah ada ya, tinggal dimatangkan saja. Terus untuk oprek panitia dilakukan di minggu ketiga Mei, yaitu di tanggal 19 Mei sampai 24 Mei. Ini udah terlaksana ya. Dan selanjutnya mencari dan menghubungi pemateri. Ini dilakukan di minggu pertama Juli sampai minggu ketiga Agustus, yaitu di tanggal 6 Juli sampai 17 Agustus. Nah, untuk kegiatan ini dilakukan oleh divisi acara dan divisi humas. Kemudian, pembuatan susunan acara dilakukan di minggu ke-3 Juni sampai minggu ke-2 Juli. Untuk tanggalnya, yaitu tanggal 22 Juni sampai 13 Juli. Ini dilakukan oleh divisi acara. Kemudian desain logo dan filosofi itu ada di minggu ke-2 Juni sampai minggu pertama Juli, yaitu tanggalnya 17 Juni sampai 6 Juli. Dilakukan oleh divisi Pubdoc. Kemudian membuat tagline itu dilakukan di minggu pertama September sampai minggu kedua September. Yaitu di tanggal 7 September sampai 14 September dilakukan oleh divisi acara. Kemudian pencarian MC dan moderator di minggu terakhir Agustus dan minggu kedua September, yaitu
tanggalnya di 24 Agustus sampai 14 September. Dilakukan oleh acara dan humas. Kemudian mengelola Instagram dilakukan di minggu ke-2 Juni sampai minggu ke-4 Oktober, yaitu di 17 Juni sampai 19 Oktober, dilakukan oleh divisi Pupdok. Kemudian media partner, ini dilakukan di minggu ke-2 Juni sampai minggu ke-2 September. Ini dikerjakan oleh ini tanggalnya 17 Juni sampai 14 September dikerjakan oleh humas. Kemudian menghubungi dan menyebarkan undangan kepada pihak-pihak terkait itu di minggu ke-3 September sampai minggu pertama Oktober. Dilakukannya oleh humas di tanggal 21 September sampai 5 Oktober. Kemudian mencari sponsor di minggu ke-2 Juni sampai minggu ke-2 September, yaitu tanggal 17 Juni sampai 14 September dilakukan oleh divisi sponsor. Kemudian pembuatan dan pengajuan proposal sponsor ini dilakukan di minggu ke-4 Juni sampai minggu ke-2 September. Dilakukan oleh divisi sponsor di tanggal 29 Juni sampai 14 September. Ini dilakukan oleh sponsor dan sekretaris. Kemudian pembuatan dan pengajuan proposal kegiatan ditambah dengan revisinya itu di minggu ke-2 Mei sampai minggu ke-2 September di tanggal kita mau mulainya tuh kurang tahu tanggal berapa, tapi akhirnya tuh sampai 14 September dilakukan oleh sekretaris. Kemudian danus dimulai di Juni minggu kedua sampai September minggu kedua, yaitu pada tanggal 17 Juni sampai 14 September dilakukan oleh divisi danus. Kemudian pembuatan video teaser dilakukan di Agustus minggu pertama sampai September minggu ketiga. Itu dilakukan oleh divisi Pupdok pada tanggal 3 Agustus sampai 21 September. Kemudian pembuatan pamflet dan spanduk ini dimulai di Juli minggu kedua sampai September minggu ketiga, tanggalnya 12 Juli sampai 21 September dilakukan oleh divisi logistik. Kemudian persiapan seminar ini ada di minggu ke-4 September sampai minggu ke-2 Oktober, yaitu pada tanggal 28 September dan sampai 14 Oktober dilakukan oleh semua divisi. Kemudian hari H seminarnya di tanggal 15 Oktober, evaluasi dan SPJ dan LPJ-nya di minggu ketiga Oktober, yaitu evaluasinya tanggal 16 Oktober, SPJ dan LPJ-nya tenggatnya 23 Oktober. Begitu. Boleh teman-teman jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, aku izin bertanya ya. Ini tuh di poin pokoknya di pamflet atau spanduk. Nah itu tuh berarti kita bikin spanduk, bener gak? Iya. Oke, kita bikin spanduk ya. Berarti pematerinya barengan sama kita atau pematerinya tetap hadir secara online? Itu. Pematerinya tetap hadir secara online aja. Oke, pematerinya secara online gitu ya. Nah, terus spanduk ini untuk digunakan untuk apa gitu? Spanduk kayak banner gitu atau
spanduk bagaimana? Sebentar deh. Oke, jadi gini, karena acaranya kita online, jadinya tuh kita nggak pakai spanduk, tapi pakainya pamflet. Jadi ini tuh di tanggal 12 Juli sampai 21 September itu hanya untuk pembuatan pamflet, tidak ada pembuatan spanduk gitu. Oke, paham. Terus mungkin karena nanti kita pasti bakal ada background Zoom sama backdrop Zoom, mungkin itu boleh gitu ya dipersiapin juga buat teman-teman Pubdoc. Cukup. Iya, baik, terima kasih. Boleh yang lain jika ada pertanyaan, silahkan. Revi boleh langsung on mic aja ya. Iya, boleh Revi. Izin bertanya, kan di timeline itu pembuatan pamflet itu sama divisi logistik. Nah, tapi di tupoksi logistik itu nggak ada disuruh buat pamflet. Jadi maksudnya gimana? Oh, kayaknya ada kesalahan ketik deh. Pamflet tuh di Pupdoc ya? Iya, Pubdoc. Iya, Iya. pamflet jadi Berarti ini poin nomor 16 itu pamfletnya tuh sama background Zoom itu dikerjakan oleh divisi Pupdoc gitu. Maaf ya, ada salah. Makasih. Oke.
Izin bertanya. Panitianya. Boleh? Siapa dulu? Tadi Rizka yang mau nanya. Iya, boleh. Iya, makasih. Kalau misalkan tadi itu untuk pengkonsepan kegiatan ya, kan udah mulai dari 6 Mei gitu. Jadi divisi acara itu sebenarnya nanti sisanya ngapain gitu? Jadi gini, konsep kegiatan tuh udah ada sebenarnya, tapi belum matang gitu. Konsepnya udah pada tahu kan yang workshop Canva dan workshop pembuatan logo. Nah, itu tuh belum mateng. Jadi di situ kan nggak ada hiburannya tuh mau kayak gimana, terus apa ya? Terus nanti kuesionernya tuh bakalan kayak gimana tuh yang kayak gitu-gitunya tuh kan belum ada. Nah, itu diterusin sama divisi acara. Jadi konsepnya mah udah ada tapi belum matang, jadi tinggal terusin aja. Terus setelah konsep konsep kegiatannya udah matang, lanjut dibuat susunan acaranya buat ditulis di proposal kegiatan gitu. Makanya susunan acaranya dibuat di awal-awal tuh karena untuk dicantumin langsung di proposal kegiatan dan proposal sponsor gitu. Oke, jadi yang apa sih untuk pengkonsepan kegiatan yang belum itu hiburan sama kuesioner ya? Iya, yang pokoknya misal kita tuh mau adain apa gitu di TF kan belum tahu juga ya mau ada kan yang udah pasti tuh workshopnya. Nah yang lain-lainnya kayak hiburan, kuesioner, yang kayak gitu-gitunya kan belum tahu nih bakalan kayak gimana. Terus boleh juga kalau misalnya dari divisi acara ada ide gitu mau nambahin apa di proker TF kali ini boleh dicantumin. Terus nanti konsepnya bakalan kayak gimana boleh disebutin gitu. Sama izin nambahin juga ya untuk tema judul yang kayak gitu tuh disediainnya sama divisi acara ya. Terus nanti kalian juga kayak nyiapin sebuah grand design gitu untuk acara nanti diserahin lagi ke Pupdok. Nah, grand design itu berupa kayak misalnya acara ini aku mau nyediain grand design kayak taman gitu. Nah, nanti disediain ke Pupdok. Pupdok ngedesain buat di Instagramnya di feeds kayak gitu. Ntar tuh kayak ada konsep-konsepan taman gitu. Nah, yang nentuin grand design-nya siapa itu tuh dari divisi acara. Sama ini rundown itu kan pasti dibikinnya tuh nggak cuman satu kali gitu. Karena nanti tuh ada perubahan lagi. Jadi siap-siap gitu dari divisi acaranya. Dan divisi acara juga pasti bakal ada tugas juga di pas kegiatannya gitu sebagai timekeeper yang kayak gitu. Cuman karena ini online ya timekeepernya paling di chat gitu. Jadi kayak timekeeper tuh kayak ngingetin beberapa menit lagi untuk pemateri gitu. Nanti diingetin gitu. Rizka ada gambaran nggak? Jadi kalau misalkan untuk tema sama judul itu dibuatnya sama divisi acara gitu ya. Kalau misalkan grand design kita yang buat. Oke, ada gambaran sih. Oke, kuat-kuat aja ya. Kita kerjanya bareng-bareng. Iya, Itu semangat. sih paling nambahinnya. Boleh teman-teman kalau misalnya masih ada yang belum ngerti, ditanyain aja soalnya ini mumpung kita masih di forum diskusi gitu biar jelas. Dari Teh Nani tadi katanya ada yang mau ditanyain.
Boleh Teh Nani, mungkin ada yang mau ditanyain atau saran? Atau kalau sambil nunggu juga yang lain takutnya masih ada yang belum jelas gitu. Dari aku aja yang mau nanya. Boleh Kang? Itu pas hari H tuh kan pas puncak acara ya. Terus evaluasinya tanggal 16 gitu. Eh, saran sih ini mah. Saran sih kalau buat evaluasian mending pas hari H pas udah beres acaranya gitu. Langsung kayak gitu. Oh iya paling di pas Zoom-nya udah beres mungkinnya langsung evaluasi. Oke Kang, sarannya aku terima nanti dibenerin lagi sama kita. Boleh teman-teman ada yang mau ditanyakan ataupun saran boleh karena kita sangat menerima ya. Oke, benar teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyain boleh langsung on mic atau raise hand aja. Atau kalau misalnya udah ngerasa cukup boleh ketik satu aja di kolom chat. Oke, aku izin bertanya ya untuk pembuatan desain proposal sponsorship ini tuh nggak ada di timeline atau aku yang nggak kebaca gitu. Itu paling aku mau nanya itu dulu. Oke teh, paling untuk desain itu nggak dimasukin ke timeline teh karena menurut aku itu nggak terlalu apa sih maksudnya nggak makan waktu yang lama karena itu cuma desain dan desain itu kan nanti dikasihin ke sama sponsorship untuk pembuatan proposal sponsorship. Nah, baru yang itunya dimasukin timeline gitu teh. Paling. Jadi pas pembuatan proposal sponsor itu tuh udah sekalian sama pembuatan desain gitu teh dari timeline-nya teh.
Oke, oke. Terus ini kan di Publik tuh ada pembuatan sertifikat. Nah, sertifikat itu juga ada beberapa birokrasi kan, kayak misalnya minta tanda tangan dari pembina, terus juga Kahim, terus juga ke PD3. Nah, mungkin itu boleh gitu ya dimasukin ke timeline. Baik Teh, untuk pembuatan sertifikatnya nanti akan kami revisi lagi timelinenya. Terima kasih atas sarannya Teh. Halo, suaraku ada. Ada Teh baru masuk. Oke, tadi oke aku ulang lagi ya. Mungkin karena di Publik tuh kan ada pembuatan sertifikat buat peserta, terus juga panitia sama pemateri. Nah, buat itu mungkin boleh ya dimasukin ke timeline. Alasannya karena buat sertip tuh ada birokrasi gitu, birokrasi untuk minta tanda tangan dari Kahim, pembina, terus juga PD3, terus ketua pelaksana. Nah, mungkin saran dari aku boleh gitu masukin ke timeline aja buat reminder. Cukup. Boleh Teh. Terima kasih atas sarannya. Setelah ini bakalan kami masukin langsung ke timeline. Boleh dari yang lain, jika ada pertanyaan ataupun saran, boleh langsung raise hand atau langsung on mic aja. Boleh Kang. Ya, dari aku mau nanya, ini dari di konsepan kegiatan sih. Ini rencananya dari kalian mau ada kayak peserta tuh bikin desain kayak gitu ya. Terus nanti bakal ada Iya. hadiah. Ya itu buat teknisnya gimana itu? Kalau dari gambaran saat ini yang mungkin nanti bisa direvisi lagi, jadi kan nanti tuh workshopnya tuh pembuatan logo ya. Jadi kan workshop tuh pematerinya ngebuat, terus kitanya juga nyontoh gitu, ngebuat langsung ketika pematerinya juga ngebuat gitu, ngebuat logonya. Nah itu kan berarti nanti tuh si audiens tuh punya apa ya, punya logonya masing-masing. Nanti logonya dikumpulkan ke panitia, terus kita cari juara favoritnya gitu. Pengumpulan sama penentuan juaranya itu langsung hari itu atau gimana? Langsung hari itu, Kang. Karena kan kita juga acaranya cuma 1 hari ya. Jadi kalau menurut aku langsung hari itu aja, bisa ditentuinnya sama pematerinya itu sendiri atau sama kita sebagai panitia gitu. Oke sih, ngerti. Iya.
Terima kasih. Boleh yang lain jika ada pertanyaan ataupun saran boleh langsung. Atau mungkin jika paparan timeline-nya sudah cukup, boleh ketik 1 di kolom chat. Boleh, Revi? Izin bertanya, ngelanjutin yang pertanyaan Kang Fikri, buat pengumpulan tadi kan disuruh ada pengumpulan gitu. Nah, pengumpulannya itu lewat apa dan itu termasuk ke logistik nggak gitu, tugas logistik? Ya, cukup, terima kasih. Nah, untuk konsep kita tuh baru sampai situ. Jadi tuh kita belum mikirin gitu pengumpulannya mau lewat apa. Tapi kalau tadi sepintas mah mungkin lebih baik lewat Drive. Gitu. Jadi mungkin nanti bisa dipikirin lebih lanjut pengumpulannya mau pakai apa. Oke, terima kasih. Boleh teman-teman jika ada yang mau bertanya atau menanggapi atau memberikan saran,
bisa langsung raise hand atau on mic aja. Atau jika dirasa cukup, boleh ketik 1 di kolom chat. Ayo teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau tanya, tanyain aja, soalnya ini takutnya keburu malam gitu. Tapi kalau misalnya udah ngerasa cukup, boleh ketik 1 di kolom chat. Takutnya kemalaman. Mungkin kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyain, kita rasa cukup ya, Vio. Kita anggap semuanya udah paham gitu untuk tupoksi dan timeline-nya. Boleh, Iya. Vio, ditutup aja kalau gitu. Oke, tupoksi dan timeline-nya sudah dipaparkan. Jadi boleh ya untuk koornya masing-masing divisi, boleh langsung bagi-bagi tugas.
langsung kerjakan tugas yang ada di timeline. Nanti deadline-nya ada juga kan di timeline. Nah, terus untuk rakoornya kita bakal adain seminggu sekali di hari Rabu. Jadi minggu depan kita rakoor lagi, kita bakalan tanya progres tiap divisi gitu. Untuk persiapan tiap divisi ya, karena setiap minggu kita bakal update progres dari tiap-tiap divisi. Oke? Oh iya, mau nambahin juga untuk koor divisi, tolong persiapkan gitu untuk rapat di masing-masing divisinya, karena kan di setiap grup tuh ada aku dan Vio, dan ya pokoknya untuk kalian mungkin itu grup divisinya tolong digunakan sebaik-baiknya gitu untuk forum diskusi masing-masing divisi gitu. Cukupkan dari aku. Iya, bener banget. Oke, mungkin cukup ya untuk malam ini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Semoga selalu semangat menjalani Proker TF ini. Semangat semuanya. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita dokumentasi dulu. Jadi boleh buat semuanya kita on cam yuk semuanya. Ntar ya, aku cari kerudung dulu. Pio, Iya, boleh mungkin nanti buat file yang udah direvisinya kirim ke tiap grup divisinya ya. iya, baik. Oke. Oke, yang lain kalau ada yang mau on cam, yuk, boleh. Iya boleh di Gdrive, nanti Gdrive-nya kirim ke grup juga ya. Yuk, di aku baru ada Kang Fikri, Kautsar, sama Adinda nih. Yang lainnya kemana? Ayo. Baik teh. Oke, yang lainnya mungkin berkendala ya. Langsung aja, Izan, boleh di screenshot. Oke, ayo teman-teman semuanya siap-siap berpose. Yuk. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, Gini. 2. Sok, samain gayanya. Gimana Gaya gayanya? oke, gaya oke, Kang. Oh, oke. 1, 2, 3. Oke, ter-SS sudah. Oke. Oke, sekian untuk malam ini. Terima
Terima kasih buat teman-teman semua atas waktu dan kesempatannya. Maaf bila ada salah-salah kata dari aku, dari Izan, dari semuanya, maaf. Kita akhiri rapat kali ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman, boleh kalau yang mau live silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Oke, semangat. Semangat.